Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang masalah aplikasi pinjaman online ilegal yang ada di iOS, yang ada di iPhone. Banyak yang bilang bahwa aplikasi pinjaman online yang ada di iOS atau di iPhone itu sudah nggak ada, atau bahkan sudah dihapus dari App Store. Benarkah demikian? Apakah pinjol ilegal gampang cair langsung cair di iPhone sudah tidak ada lagi? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Nah, ternyata setelah saya cek-cek kembali, masih ada beberapa aplikasi pinjaman online ilegal yang gampang cair itu masih nongol di iOS dan masih nongol dan bisa diinstal di iPhone. Nah, ini sangat penting sekali untuk diketahui karena tujuan video kali ini adalah agar kalian tidak terjebak dan agar kalian tidak tertipu bahwa ternyata itu adalah pinjaman online ilegal langsung cair, gampang cair, bukan pinjaman online legal. Ya, kenapa? Karena banyak sekali orang yang tertipu, banyak sekali orang-orang yang juga mengira ini merupakan pinjol legal, tapi ternyata itu pinjol ilegal. Ya, memang sengaja sih, namanya bahkan dibikin semirip mungkin, sehingga ini membuat orang tertipu dan membuat orang salah persepsi dan akhirnya terjebak di hutang pinjaman online ilegal. Oke, kita akan bahas ya. Yang pertama adalah Indana. Nah, ini merupakan aplikasi pinjol ilegal ya, teman-teman. Ratingnya pasti memang sangat kecil sekali karena pastinya banyak yang kecewa. Dan di sini ternyata memberikan kesempatan untuk mencairkan nilai yang cukup besar juga. Ya, siapa sih yang nggak mau diberikan kesempatan untuk minjol dengan nominal yang besar, terus kemudian diiming-imingin gampang cair dan mudah cair di iPhone, maka otomatis akan berbondong-bondong mencoba aplikasi pinjol ilegal tersebut. Namun ternyata banyak yang nggak cair juga, atau yang cair pun itu ternyata berat banget untuk masalah bunga dan dendanya. Ujung-ujungnya akan galbay dan terjerat hutang pinjol ilegal yang ada di iPhone atau di App Store. Oke? Terus kemudian yang kedua ada namanya adalah Sama Kita. Ini letak-letak aplikasi pinjol ilegal ini itu berada di deket atau di antara pinjol legal yang ada di App Store ya teman-teman. Jadi kalau kalian pengguna iPhone, pengguna App Store, kalian cari deh pinjaman. Pasti masih ada pinjol ilegal. Nyempil di antara pinjol-pinjol legal lainnya ya. Jadi sama seperti pinjol dengan nama Sama Kita ini, di sini sih tertulis dari PT Sejahtera Sama Kita. Ini memang PT, tapi belum tentu itu legal ya. Kalau misalnya kadang koperasi simpan pinjam itu kan banyak banget yang ilegal. Nah, kalau di sini ini meskipun PT, tapi bukan berarti menunjukkan bahwa ini beneran PT-nya ada, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini memang pinjaman yang ditawarkan tidak terlalu besar, yaitu sebesar 1,5 juta aja. Namun ya balik lagi, kalau misalnya orang butuh uang dan pengen ngincer gampang cairnya aja, pasti mereka akan cari ya yang penting cair aja dulu. Namun mereka tidak menyadari bahwa itu ternyata sangat berbahaya teman-teman. Nah oke, sekarang selanjutnya adalah pinjol saya modalin. Nah ini namanya memang terdengar cukup aneh, cukup terdengar unik, tapi kalian bisa lihat di sini ya. Pengajuan online mudah digunakan, pinjol ilegal gampang cair dan langsung cair yang ada di iOS. Di sini sudah ada 162 orang yang ngasih review. 2,6 bintangnya nggak terlalu gede dan memang wajarnya segitu. Kadang pinjol legal pun juga banyak kok yang bintangnya di bawah 3 teman-teman ya. Jadi masalah bintang itu tidak bisa menunjukkan bahwa itu pinjol legal atau ilegal. Yang jelas yang bisa menunjukkan hanyalah yang ada di daftar atau list dari OJK teman-teman. Oke. Nah, di sini memang namanya unik, Saya Modalin, dari Saya Modalin juga. Ketika kalian ditawari aplikasi pinjol yang mungkin di WA atau mungkin di email atau mungkin juga di DM di Instagram itu sudah mulai marak ya. Jangan percaya kalau ini pinjol legal. Ya, meskipun link aplikasi yang harus kalian install itu berasal dari App Store atau berasal dari Play Store, jangan percaya sampai di situ teman-teman. Oke, sekarang selanjutnya namanya adalah pinjaman tunai cepat dari Koperasi Simpan Pinjam Karya apa ini ya? Nggak bisa dibaca nih. Nah, di sini kalian bisa lihat ya pinjamannya hingga 10 juta rupiah yang ditawarkan. Tapi yang nggak semena-mena kalian akan mendapatkan pinjaman 10 juta. Pastinya kalian cuma dapat 1 juta aja. Itu sudah rumus dasar pinjol ilegal teman-teman ya. Ngasih yang kecil-kecil dulu dibayar, ngasih lagi yang gede. Ya, pinjol legal pun kadang sama. Tapi di sini lebih parahnya lagi adalah mereka melakukan iming-iming bahwa mereka ini seakan-akan legal. Dan mereka ini seakan-akan memberikan pinjaman yang sangat besar yaitu di atas 10 juta. Tapi tenornya sangat cepat,
bunganya sangat besar, yang mana itu tentunya akan memberikan kesulitan bagi orang yang nggak sengaja mengajukan pinjaman online di sini. Lalu selanjutnya di sini ada pinjaman now. Dari nama ini sih kayak pinjol legal banget ya teman-teman. Di sini bahkan menawarkan hingga 20 juta rupiah. Jadi kalau misalnya orang mencari pinjol ilegal gampang cair langsung cair, limit besar, tenor panjang, ya pasti akan mengarah ke pinjaman now ini. Ya pasti dengan logo yang terlihat profesional, terus kemudian ratingnya 3,4, sudah 3.400, ini akan terlihat seperti pinjol legal. Ya kalau namanya sih kayak memang kayak bener-bener nama pinjol legal ya teman-teman. Tapi kalau kita perhatikan di sini koperasi simpan pinjam. Saya rasa hampir semua aplikasi pinjol legal itu menggunakan nama PT atau nama perusahaan ya, bukan nama koperasi simpan pinjam seperti ini. Jadi ketika kalian mendapati seperti ini yang namanya itu memang tidak asing, kalian cek baik-baik. Kalian cek nama perusahaannya, kalian cek kontak kantornya. Ya, kalau itu masih menggunakan Gmail, jangan dipercaya. Harusnya untuk pinjol-pinjol legal itu harus pastinya mempunyai website, di mana di websitenya terlihat jelas izin OJK-nya berapa, nomornya berapa, dan lain sebagainya. Kalau misalnya seperti ini, jangan asal percaya saja teman-teman. Nah, dari semua aplikasi pinjaman online ilegal yang ada di iPhone tadi, yang ada di iOS tadi, teman-teman harus berhati-hati, harus waspada. Memang tidak sebanyak dulu, sudah mulai banyak berkurang. Memang tidak serame dulu ya, pinjol ilegal yang ada di iPhone itu berkeliaran. Tapi di sini sudah semakin sedikit, tapi karena semakin sedikit itu, orang akan cenderung percaya bahwa pinjol ilegal yang mereka cari, pinjol ilegal yang mereka temukan, itu ternyata pinjol legal. Ya teman-teman, itu harus kalian tanamkan. Nggak boleh kalian itu dengan niat pinjol ilegal harus kalian cobain gagal bayar. Nggak boleh. Mungkin ada sebagian orang yang sudah jago yang bisa mengamankan data. Tapi kalau kalian masih awam, sebaiknya jangan dilakukan karena itu akan memberikan resiko yang sangat besar. Ya, data kalian akan disebar. Terus kemudian masalah resiko-resiko yang lain itu juga akan sangat banyak teman-teman. So, buat teman-teman mungkin yang tertarik mau melakukan pinjaman online di pinjol ilegal, pikirkan baik-baik. Kenapa? Karena mereka ilegal, tentunya mereka tidak takut resiko apapun. Karena mereka ilegal, mereka tidak peduli ancaman hukum. Ya, memang prosesnya mereka sudah ilegal dari awal. Gitu ya teman-teman ya. Jadi mereka nggak peduli bahwa data kalian ini bisa kalian laporkan ke polisi, nggak peduli. Karena pada dasarnya mereka sudah ilegal dari awal meskipun mereka aplikasi pinjol ilegal yang masih ada dan masih berdiri di iOS atau di iPhone sampai saat ini. Ya teman-teman, terus fokus, terus pahami dulu sebelum kalian ingin mengajukan pinjaman, kalian cek dulu apakah terdaftar di OJK ataukah tidak. Kalau tidak, nggak usah macam-macam ya teman-teman, pakai aja yang aman. Tapi sekali lagi saya mengingatkan, mau ilegal, mau legal sama aja. Cara penagihannya pun hampir sama. Bedanya pinjol ilegal nggak bisa masuk ke slik OJK dan nggak akan ada di si lapangan yang datang. Nah, pinjol legal tetap akan ada, beresiko ada di si yang datang dan akan masuk ke slik OJK. Ya, teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat. Semoga ini bisa memberikan kalian gambaran dan tidak terjebak lagi di pinjol ilegal yang ada di iPhone atau di iOS. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.